Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya kepada kami semua sehingga kami dapat membuat video ini dengan lancar. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Fandi Usman. Saya Jihan Dinda Akilah. Saya Raden Hamas Fatahila Praningga. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah Bani Umayyah di Andalusia. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Bani Umayyah di Andalusia. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan Daulah Umayyah pada tahun 661 Masehi. Daulah Umayyah berdiri selama 91 tahun dan mampu memperluas wilayah di Asia, Afrika, dan Eropa yang mencapai puncak kejayaannya pada masa Khalid bin Abdul Malik. Pada masanya, ia menaklukkan semenanjung Iberia atau Andalusia dari bangsa Gothia Barat. Penaklukan diawali kepemimpinan Tarif bin Malik pada tahun 710 Masehi dengan mendaratkan pasukannya di sebuah tempat yang kemudian bernama Tarifah. Gubernur Musa bin Nusair mengirimkan pasukan yang dikomandoi Tariq bin Ziyad ke Andalusia, tempat pasukannya mendarat, kemudian diberi nama Jabal At-Tariq. Pertemuan pecah di dekat muara sungai Salado atau Lagun Danda pada bulan Ramadan 711 Masehi yang merupakan awal kemenangan Tariq dalam pertempuran-pertempuran berikutnya. Andalusia pertama kali dipanggil dengan sebutan Iberia, yaitu nama dari bangsa pertama yang menempati daerah tersebut. Ketika bangsa Romawi menguasai daerah Iberia, kemudian dikenal dengan sebutan nama Asbania. Setelahnya diduduki oleh bangsa Vandal, menjadi Vandalusia. Bangsa Muslim menduduki dan menyebutnya dengan Andalus, yaitu pengucapan oleh lidah orang Arab. Penaklukan Andalusia oleh Islam didorong oleh faktor geografis, di mana Afrika Utara dan Andalusia hanya dipisahkan oleh Selat Gibraltar atau Jabal At-Tariq. Di bawah pemerintahan Khalid bin Abdul Malik, seluruh Afrika Utara berada dalam kekuasaan Daulah Umayyah, sehingga Andalusia menjadi target penaklukan. Meskipun Andalusia direbut pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik dan dikelola oleh para wali yang diangkat dari Damaskus, proses konsolidasinya belum sempurna. Konflik internal yang ditandai oleh perpecahan antar elit, perselisihan etnis, dan pergantian wali hingga 20 kali serta gangguan dari musuh-musuh Islam yang masih bertahan di pegunungan dan tekanan dari kekuatan Kristen Eropa terus-menerus mengganggu stabilitas pemerintahan. Kondisi ini baru membaik dengan kedatangan Abdurrahman I pada tahun 755 Masehi. Pada tahun 750, ketika Daulah Abbasiyah merebut kekuasaan melalui pembantaian massal terhadap keluarga Umayyah, Abdurrahman bin Muawiyah atau cucu Hisham berhasil melarikan diri bersama ajudannya, yaitu Badar, berusia 22 tahun. Ia menempuh perjalanan melalui Mesir, Libya, dan Afrika Utara selama 6 tahun hingga tiba di Andalusia. Di sana, dengan dukungan suku Yamani, ia merebut kekuasaan dari suku Mudari dan dijuluki Ad-Dahil karena menjadi pangeran Umayyah pertama yang memasuki wilayah tersebut. Pada tahun 756, ia menyingkirkan gubernur Abbasiyah, menghapus nama Khalifah Abbasiyah dari khotbah Jumat, dan memproklamasikan kemerdekaan Andalusia. Dinasti Umayyah di Andalusia pun berdiri, berlangsung selama 275 tahun dengan 16 khalifah. Puncak kejayaan dicapai pada masa pemerintahan Abdurrahman III dan Hakam II yang membawa kemajuan besar dalam bidang politik, peradaban, dan intelektual. Sebelum konflik internal dan perebutan kekuasaan akhirnya melemahkan dan mengantarkan runtuhnya kekuasaan Umayyah II. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia, sejumlah khalifah memainkan peran penting yang membentuk arah dan peradaban wilayah tersebut. Abdurrahman I bin Muawiyah, yang dikenal dengan gelar Ad-Dahil, merupakan keturunan dari Hisham bin Abdul Malik dan memerintah selama 33 tahun. Ia mendirikan istana dan masjid di Cordoba serta melarang propaganda kaum Abbasi, sehingga berhasil menghidupkan kembali semangat kekhalifahan. Penggantinya, Hisham I bin Abdurrahman, dikenal sebagai pemimpin yang adil dan saleh, yang memperindah Cordoba dengan pembangunan gedung megah dan taman yang asri. Selanjutnya, Al-Hakam I bin Hisham mengambil alih dengan menerapkan kebijakan yang berbeda, mengurangi pengaruh para ahli fikih dalam urusan agama, serta mengorganisir tentara bergaji dan persenjataan yang lebih terstruktur. Masa pemerintahan
Abdurrahman II bin Al-Hakam yang dijuluki Al-Ausad ditandai dengan era ketenangan, kemakmuran kas negara, pembangunan infrastruktur seperti saluran air, masjid, dan jalan, serta kecintaannya terhadap ilmu, sastra, dan seni, khususnya dalam bidang falak dan astrologi. Muhammad bin Abdurrahman II kemudian muncul sebagai pendamai yang berusaha meredam pertentangan antara mazhab Maliki dan Hambali dengan keyakinan bahwa perselisihan di antara umat Islam hanya menguntungkan kekuatan Kristen. Setelah itu Al-Mundir naik tahta menggantikan ayahnya, meskipun pemerintahannya yang singkat diwarnai oleh pemberontakan seperti yang terjadi di Barbastro. Abdullah menggantikan Al-Mundir dan memerintah selama 25 tahun. Meskipun masa pemerintahannya diwarnai oleh beberapa pemberontakan, termasuk yang dilakukan oleh Muhammad bin Taqwa bin Mirwan al-Ghaliki dan pengaruh dari dinasti Al-Aghlabids, puncak kejayaan terwujud pada masa pemerintahan Abdurrahman III yang mengubah gelar kepemimpinannya dari Amir menjadi Khalifah sebagai respon atas melemahnya Khalifahan Abbasiyah dan keberhasilan Daulah Fatimiyah di Afrika Utara sehingga budaya Islam di Andalusia semakin berkembang. Al-Hakam II yang naik tahta pada bulan Ramadan saat berusia 45 tahun dikenal sebagai khalifah cendekiawan yang mencintai damai dan memiliki perpustakaan pribadi yang kaya. Meskipun kepercayaannya terhadap para pembantunya akhirnya membawa akibat fatal bagi penerusnya, setelah masa pemerintahan Hakam II terjadi rangkaian pergantian kekuasaan yang tidak stabil. Khalifah Hisham yang masih kanak-kanak memimpin dengan bantuan dari Emir Mughirah bin Abdurrahman. Namun kekacauan terus berlangsung dengan munculnya beberapa khalifah berikutnya seperti Muhammad II, Sulaiman, Hisham II, Sulaiman kembali, Abdurrahman VI, Abdurrahman V, Muhammad III, dan akhirnya Hisham III. Pergantian kekuasaan yang sering terjadi dan konflik internal inilah yang pada akhirnya mengantarkan runtuhnya Daulah Umayyah II pada tahun 1031 Masehi. Kebudayaan pada masa Daulah Umayyah II ditandai dengan pergeseran bahasa lokal ke bahasa Arab yang menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan sastra. Para tokoh seperti Ali Al-Qali membantu mengembangkan bahasa dan karya sastra penting seperti yang dihasilkan oleh bin Abdurrabbihi dan Ibnu Hazm. Di bidang pengetahuan, Andalusia tumbuh sebagai pusat pembelajaran dengan kemajuan di bidang fikih, astronomi, kedokteran, dan sejarah. Berkat kerjasama erat antara penguasa hartawan dan ulama, perkembangan arsitektur terlihat dari pembangunan Masjid Agung Cordoba yang dibangun di atas situs bekas biara Romawi atau Istana Megah, serta kota satelit seperti Al-Zahra dengan gaya yang menggabungkan unsur Afrika dan Suriah, serta sektor ekonomi juga maju berkat reformasi agraria, sistem irigasi yang inovatif, dan pembentukan pasar khusus yang mendorong pertumbuhan pertanian dan perdagangan internasional. Oke, sekian sejarah singkat tentang Bani Umayyah di Andalusia. Hikmah mempelajari sejarah Bani Umayyah di Andalusia. Yang pertama, belajar dari kejayaan dan kejatuhan. Kita bisa ngerti gimana kekuatan visi dan kepemimpinan bisa membawa kejayaan, tapi juga gimana konflik internal bisa bikin runtuh segalanya. Lalu yang kedua, nilai toleransi dan ilmu. Andalusia jadi bukti kalau Islam bisa berkembang bersama seni, sains, dan budaya tanpa meninggalkan nilai keislaman. Lalu yang ketiga, pentingnya persatuan. Perpecahan etnis dan politik di tubuh umat Islam waktu itu membuktikan bahwa tanpa persatuan, kejayaan susah dipertahankan. Lalu yang keempat, jembatan peradaban. Daulah Umayyah di Andalusia itu menghubung antara timur dan barat dalam ilmu pengetahuan. Banyak warisan ilmu dari sana yang nantinya sampai ke Eropa. Lalu yang kelima, identitas dan keberanian. Abdurrahman Ad-Dakhil ngajarin kita buat tetap kuat jaga identitas, bahkan di negeri asing, dan berani bangun ulang kejayaan dari nol. Nah, jadi singkatnya, sejarah ini bukan cuma cerita masa lalu, tapi cermin buat masa depan. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana sih cara strategi politik Abdurrahman I ya dalam mempertahankan posisinya di Andalusia? Jadi, Abdurrahman I atau yang dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil memiliki strategi yang sangat baik untuk mempertahankan posisinya di Spanyol atau yang saat itu masih disebut dengan Andalusia. Abdurrahman Ad-Dakhil memulai strateginya dengan menyatukan umat Islam di seluruh Spanyol dengan cara pendekatan yang baik-baik seperti penyebaran karakter Abdurrahman Ad-Dakhil oleh para budaknya,
hingga secara peperangan terhadap mereka yang tidak menerima kepemimpinan dari Abdurrahman Ad-Dakhil. Untuk menyatukan seluruh umat Islam yang ada di Andalusia, Abdurrahman juga memulai menaklukkan wilayah-wilayah kecil hingga kota-kota besar seperti Cordoba dan Sevilla. Abdurrahman melanjutkan strateginya dengan memajukan ilmu pengetahuan dan pembangunan di Andalusia pada kala itu, sehingga membuatnya memiliki citra yang baik di mata masyarakat. Sehingga pengikut dari Daulah Umayyah di Andalusia semakin banyak dan memperkuat posisinya sebagai pemegang kekuasaan baru di Andalusia. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi aspek apa saja dalam fakta sejarah yang terjadi pada dinasti Umayyah di Andalusia yang dapat dijadikan hikmah atau pelajaran di Indonesia? Jadi salah satu penyebab dari runtuhnya Daulah Umayyah di Spanyol atau Andalusia saat itu adalah karena terfokusnya pengembangan pada bidang pembangunan dan ilmu pengetahuan, sehingga memunculkan masalah ekonomi karenanya. Juga adanya perpecahan dari kelompok-kelompok lain, terutama kelompok Kristen. Kenapa? Karena adanya sikap diskriminasi dari Daulah Umayyah itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai negara Indonesia yang ingin mencapai Indonesia Emas 2045, patutlah bersikap toleransi terhadap pemuka agama lain, ataupun pemeluk agama lain. Juga meningkatkan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia kita lewat pendidikan tanpa mengabaikan masalah ekonomi yang bisa muncul karenanya. Baik, untuk pertanyaan ketiga yaitu bagaimana strategi Abdurrahman Ad-Dakhil dalam membangun loyalitas rakyat Andalusia meskipun ia berasal dari dinasti yang dikudeta. Jadi dengan menjadi pemimpin yang adil, tegas mengatasi berbagai ancaman dari dalam maupun dari luar, visioner, menepati amanah dari rakyatnya dan menjadi teladan untuk rakyatnya merupakan strategi dari Abdurrahman Ad-Dakhil untuk terus membangun loyalitas rakyat Andalusia meskipun ia berasal dari dinasti yang dikudeta. Pertanyaan keempat, apa yang menyebabkan terjadinya konflik internal dan konflik internal seperti apakah yang dihadapi? Nah, jadi pada periode ketiga, yaitu dari 912 Masehi sampai 1013 Masehi, kekhalifahan di Spanyol mengalami masa kemajuan pesat dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuan di masa pemerintahan Abdurrahman III, Hakam II, dan Hisham II. Namun, di balik kemegahan tersebut, terjadi konflik internal yang mulai terlihat ketika Hisham II naik tahta pada usia 11 tahun, dan kekuasaan sebenarnya berpindah ke tangan pegawai negeri. Ketika ambisinya Amir mengonsolidasikan kekuasaannya, konflik internal semakin memperparah situasi, terutama setelah kematian penguasa berkualitas dan penerusnya yang tidak mampu memimpin dengan baik. Nah, keadaan ini mengakibatkan fragmen-fragmen kekuasaan yang akhirnya memecah kekhalifahan menjadi berbagai negara kecil yang disertai oleh persaingan dan intrik internal. Konflik ini yang mengakibatkan keretakan politik membuka peluang bagi intervensi eksternal seperti serangan dari pihak Kristen sehingga mengakibatkan keruntuhan tatanan kekhalifahan yang semula makmur. Selanjutnya yaitu nomor 5, belajar dari fakta sejarah yang sedang dipelajari sebagai generasi masa depan. Langkah-langkah konkret apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan diri kita lebih baik serta menyiapkan Indonesia lebih baik. Abdurrahman Ad-Dakhil merupakan tokoh yang tidak mudah menyerah. Beliau tetap teguh untuk mendirikan Bani Umayyah di Andalusia meskipun ia sendirian dan Andalusia telah menjadi daerah kekuasaan Bani Abbasiyah. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus mengikuti semangat beliau untuk terus belajar agar dapat meraih cita-cita yang diinginkan, meskipun banyak sekali tantangan dan cobaan yang dihadapi. Pertanyaan ke-6, apa faktor-faktor yang menyebabkan kejayaan Daulah Umayyah di Andalusia terutama pada masa Abdurrahman III dan Hakam II? Pada periode ketiga, kejayaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Spanyol mencapai puncaknya di bawah 3 khalifah besar. Pada masa ini, Abdurrahman III mendirikan Universitas Cordoba dan Hakam II berkontribusi besar dengan mendirikan perpustakaan serta menjadi kolektor buku yang mengukir kemajuan intelektual. Hakam II sangat berperan dalam memperkuat budaya dan pengetahuan sehingga menjadikan Cordoba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Namun, konflik internal mulai muncul saat Hisham II naik tahta pada usia muda dengan kekuasaan sebenarnya di tangan pegawai negeri dan perebutan kekuasaan yang berujung pada kehancuran kekhalifahan dan perpecahan menjadi negara-negara kecil pada tahun 1013 Masehi.
Oke, sampailah kita di penghujung video ini. Jadi dari semua pembahasan yang udah kami lakuin tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa dinasti Daulah Umayyah di Andalusia ini memiliki peran penting dalam penyebaran dan pengembangan peradaban Islam di Eropa. Pekerjaan mereka dapat dilihat dari keseniannya, dari arsitekturnya, juga dari ilmu pengetahuannya. Meskipun pada akhirnya ngalamin kemunduran dari faktor eksternal dan internal juga, tapi nggak ngubah fakta bahwa warisan kebudayaan dan warisan intelektualnya menjadi bagian penting dan berperan aktif dalam memberikan kemajuan pada sejarah dunia, khususnya dari hubungan antara Islam dan Barat ya. Dan dari semua keunggulan dan kelemahan yang ada di dinasti ini, semoga kita dapat ambil hikmah dan pelajaran untuk kita terapkan di negara kita yang tercinta ini. Oke, dari semua pembahasan yang telah kami jelaskan tadi tentang Daulah Umayyah di Andalusia, maka learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow. Belajarlah dari hari kemarin, karena hari kemarin bukan untuk penyesalan, tapi untuk pelajaran. Hiduplah di hari ini, karena kehidupan mungkin tak akan pernah datang kembali. Dan berharaplah untuk hari esok, karena Tuhan selalu membuka jalan bagi mereka yang berjuang. Alhamdulillah, penjelasan tentang sejarah Bani Umayyah di Andalusia telah selesai. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.